Halo pemirsa, masih kembali lagi bersama kita di Sinar Dialektis, di Dialog Keadilan Multi Perspektif, tempat kita mengulas berbagai isu hukum dan politik yang berdampak di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk episode kali ini, saya Nibraska Aslam selaku paralegal LBH Rumah Keadilan, sekaligus juga pembawa acara di episode kali ini. Nah, untuk pemirsa semua yang ingin tahu akan membahas apa kita di episode kali ini, yaitu di episode ini kita akan membahas terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang baru-baru ini telah menetapkan bahwa eh, pendidikan dasar itu diselenggarakan secara gratis, tapi tidak hanya untuk negeri, tapi juga untuk swasta seperti itu. Nah, tentunya pembahasan ini saya tidak sendirian, akan lebih juga ditemani bersama narasumber yang luar biasa dari Mas Reza Hasan. Selamat pagi Mas Reza. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Mas ya? Insya Allah sehat. Ya, jadi Mas Reza ini merupakan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang berkonsentrasi di hukum tata negara. Gitu. Kira-kira Mas Reza apa akhir-akhir ini kesibukannya ya? Ya, selain menebar menebar bibit-bibit keilmuan dan juga harus memantik daya telusur dan daya kritis dari setiap insan terdidik. Okay. Wah, itu bahasanya sangat akademis sekali ya menurut saya. Oke, ciri khas dosen. Oke, Mas Reza. Kan baru-baru ini beberapa hari kemarin MK itu telah memutuskan bahwa pendidikan dasar itu diselenggarakan secara gratis, tidak hanya untuk negeri, tapi yang menariknya itu untuk swasta. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut di putusan itu, saya ingin mencari tahu lebih dalam. Sebenarnya kira-kira sudah sejauh mana tanggung jawab negara itu dalam menyediakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat? Artinya kan kalau memang dari apa maksudnya dengan adanya putusan MK ini, itu kan ada anggapan bahwa seperti sebelumnya pendidikan itu masih belum gratis dong. Nah, sebenarnya kira-kira sudah sejauh mana tanggung jawab negara itu dalam menyediakan akses pendidikan gratis? Monggo Mas Reza. Setidaknya negara itu harus dan wajib hadir dalam setiap prosesi penyelenggaraan pemerintahan. Terlebih dari konteks dari konteks pendidikan terutama. Karena yang jelas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa dalam tanda kutip, tidak akan saya sebutkan secara keseluruhan, tapi ada beberapa kata kunci, yaitu mengantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Nah, dalam hal ini yang menjadi satu poin bagaimana negara hadir dalam konteks atau dalam perspektif pendidikan. Itu penting. Karena apa? Perlu diketahui bahwa apakah di Indonesia ini pendidikan itu hanya dalam tanda kutip yang sebagaimana kita lihat di berbagai media sosial, televisi nasional, media massa, koran, majalah, dan lain sebagainya, itu hanya terbatas pada infrastruktur saja. Nah, apakah hanya yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar kita atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, apakah hanya hanya dalam konteks 20% tersebut, dalam konteks 20% pendapatan negara APBN itu hanya dialokasikan hanya infrastruktur. Padahal kita ketahui banyak yang bobrok, baru dibangun, baru ya tidak sampai 5 tahun lah, itu sudah hancur. Nah, pertanyaannya, kehadiran negara ini sampai mana? Pertanyaan selanjutnya, apakah 20% APBN atau pendapatan negara yang kemudian di situ juga tidak hanya pemerintah nasional atau pemerintah pusat, tapi juga harus melibatkan pemerintah daerah, di mana asas penyelenggaraan pemerintahan daerah itu juga termaktub dalam konstitusi kita.
yaitu melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah dengan asas desentralisasinya dan tugas pembantuan dan lain sebagainya. Itu juga penting karena apa? Perlu diketahui juga apakah hanya APBN saja, apakah juga APBD. Nah, itu pembahasan yang cukup rinci. Tapi setidak-tidaknya Mahkamah Konstitusi dalam hal ini bersifat salah satunya judicial activism. Di mana konteks judicial activism dari yang diusung Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 garing PUU Hipen 22 Romawi 2024 menyatakan bahwa memang mengabulkan sebagian atau inkonstitusional syarat. Nah, pertanyaan selanjutnya, sejauh mana sifat dari putusan tersebut? Apakah hanya judicial activism kah atau juga judicial restraint kah? Ini bagaikan apa ya? Uang 100.000 kalau tidak ada penari kosong terus kemudian hanya Soekarno-Hatta saja kayaknya tidak layak untuk dibilang uang 100.000 kan gitu. Dua sisi mata koin yang saling melengkapi lah bahasanya. Gitu. Jadi putusan yang monumental saya pikir di tahun 2025 ini yaitu di PMK ya, PMK 3 2024 tersebut menyatakan bahwa pendidikan dasar baik negeri maupun swasta harus gratis. Oke. Saya nangkep ada beberapa bagian yang cukup memantik ya kepada untuk saya. Nah, menurut beberapa pihak putusan MK ini terlihat sulit untuk diimplementasikan. Nah, tadi Mas Reza juga menyinggung soal judicial activism. Nah, kira-kira judicial activism ini kan dalam kacamata spektrum yang agak lebih luas lagi, bahwa putusan MK itu punya dinamikanya sendiri. Terkadang MK itu rohnya itu judicial activism, kadang juga sifatnya judicial restraint. Yang mungkin bisa kita lihat dari beberapa putusan yang yang tadi juga Mas Reza sebutkan bahwa kadang konstitusi bersyarat dan juga konstitusi bersyarat. Nah, itu kira-kira seperti apa sih sifat eksekutorial dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri? Ya, ini saya ambil sifat eksekutorialnya dulu ya. Tapi sebelum saya beranjak ke sifat eksekutorial dari putusan Mahkamah tersebut, pertanyaan sebenarnya adalah berarti judicial activism yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya melihat dari original intent. Apa original intent? Original intent, standing point dari Mahkamah Konstitusi atau para hakim konstitusi ini melihat bahwa di pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di ayat 4-nya menyatakan negara memprioritaskan anggaran pendidikan. Itu adalah kehadiran negara. Sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Berarti pertanyaan yang saya lontarkan tadi atau setidaknya bibit dari yang sebelum kita bahas ini, bahwa ada pemerintahan baik pemerintah pusat atau pemerintah nasional dan pemerintah daerah, di mana masing-masingnya 20% dari APBN dan 20% dari APBD itu sudah harus dialokasikan. Dalam tanda kutip ini memprioritaskan. Jadi mau dalam konteks kepala daerah akan melaksanakan apapun, tapi 20% alokasi APBN di sini tulisannya dan ya, serta dari anggaran. Jadi itu artinya sudah mandatory spending. Sudah mandatory spending. Dan perlu diketahui Konstitusi Indonesia atau setidaknya dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan ada yang memang secara spesifik diatur di Undang-Undang Dasar. Terlebih dalam konteks kuantitatif, yaitu 20% dari masing-masing APBN maupun APBD. Nah, itu yang kemudian Hakim Konstitusi tersebut menganggap atau menilai bahwa ini kita harus original intent-nya ini di mana.
Itu dulu. Dan kemudian ketika Mahkamah Konstitusi atau Hakim Konstitusi bersembilan tersebut, standingnya adalah original intent. Akhirnya bagaimana ketika memutuskan? Nah, memutuskannya ini pakainya sifatnya apa dulu? Apakah judicial activism? Apa judicial restraint? Ternyata perlu kita telusuri dengan berbagai literasi yang kemudian bisa teman-teman Mas Ibras dan teman-teman juga nantinya akan menyerap apa sih judicial activism dan judicial restraint. Itu banyak macamnya. Tapi setidaknya di putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi monumental atau batu bisa dibilang ini ya putusan monumental di tahun ini ya. Di tahun ini karena menyatakan bahwa tidak hanya negeri tapi di konteks swasta juga gitu. Oke. Tadi juga sampai sudah jelaskan ya terkait dengan dinamika dari putusan MK itu sendiri. Lalu putusan MK yang menggratiskan pendidikan dasar ini kan artinya kan ada perluasan tanggung jawab negara juga atas akses pendidikan meliputi di sektor swasta. Nah, cuma saya memikirkan bahwa bukankah ini artinya semakin memperluas dalam kutip tangan-tangan nakal ya, mengingat satuan pendidikan swasta juga akan ikut menikmati fasilitas pendanaan dari negara. Nah, kalau dari Mas Reza sendiri bagaimana? Oke, di awal kita sudah berdiskusi dan kita sudah berbicara bahwa ketika banyak media massa, banyak media sosial, let's say, pembangunan yang hanya difokuskan pada konteks infrastruktur, apakah memang sudah sebagus itu? Ternyata tidak. Itu dalam konteks negeri loh ya. Ini dalam konteks negeri, bantuan operasional sekolah atau BOS, terus kemudian BOS yang dari pusat yang akhirnya menjadi bertransformasi atau berganti baju menjadi kartu Indonesia Pintar dan lain sebagainya. Terus kemudian pemerintah daerah pun juga punya berkenaan dengan pendidikan juga namanya Bosda ya. Tapi itu saya pikir adalah benang merahnya sama. Cuman ketika setiap pergantian kepala pemerintahan itu juga menjadi hanya sekedar ganti baju dalam tanda kutip hanya sekedar ganti baju. Tapi apakah 20% ini menjadi menarik? Sebenarnya menarik. Bagaimana tata kelola? Bagaimana cara menghilirisasi antara APBN dan APBD? Dan yang paling penting adalah sistem pengawasannya. Yang selama ini dilakukan hanya sistem pengawasan yang dilakukan top down, tidak secara kalau saya bahasanya adalah secara vertikal. Partisipatif, nah bahasa tren sekarang. Betul, secara partisipatif pun juga masyarakat atau setidaknya ya let's say semisal seperti ini. Yang mengajukan atau yang menjadi pemohon dalam putusan Mahkamah nomor 3 tahun 2024 ini adalah Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Ini kan maksud saya kemudian ini kan jaringan masyarakat yang meskipun tidak hanya Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, tapi ada beberapa juga, kalau nggak salah ada 4 orang ya, 4 atau 3 orang secara individu. Nah, ini yang kemudian menjadi jaringan pengawas atau setidaknya bagaimana sih pendidikan di daerah, baik dari pusat maupun hingga ke daerah dilakukan. Nah, tidak terlepas juga ketika memang ada bahasanya, semisal negeri dikasih apel, swasta juga harus dikasih apel dong. Simpelnya begitu ya. Karena pasti tidak akan membedakan. Yang jelas itu tidak terjadi pembedaan atau diskriminatif. Karena pada dasarnya yang diujikan itu di pasal 34 ayat 2 di Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di mana yang disebutkan ini adalah bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 hingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Nah, pemaknaan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi diubah menjadi pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal dalam jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Bahasa ini yang kemudian kita harus cermat juga dalam tanda kutip bahwa apa sih yang jadi vis-a-visnya. Dalam vis-a-visnya maksudnya ya tadi apel dengan apel, durian dengan durian, pisang dengan pisang yang jelas.
Itu yang harus dilakukan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, baik pemerintah pusat maupun hingga pemerintah daerah. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah, apakah hanya infrastruktur saja? Apakah memang tidak melihat dari segi suprastruktur, tidak melihat dari SDM? Kalau tidak salah saya ingat 2 tahun ke belakang ini kan kayaknya atau di era RI 7 Pak Joko Widodo, Presiden Joko Widodo, bahwa ada berbagai ASN dalam konteks guru yang dalam tanda kutip menyuarakan atau mencak-mencak lah ya. Ini kok sampai guru honorer dan lain sebagainya, ini menjadi pertanyaan. Kesejahteraannya, meskipun kita tahu guru adalah gelar tanpa tanda jasa, tapi ya nggak segitunya dong, kan gitu. Tidak hanya guru itu, kalau bahasa dari segi hermeneutik dan semantik, dalam segi bahasa adalah gugu dan tiru. Di gugu itu yang dipedomani bahasanya, yang tiru itu adalah yang diadopsi dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian apakah guru ini tidak menjadi concern dari penggunaan APBN maupun APBD? Enggak juga. Kan itu yang kemudian menjadi cukup dalam tanda kutip menarik untuk kita telusuri ya, hingga dari pusat atau dari nasional hingga ke daerah, bahkan hingga ke desa semisal. Gitu. Oke, jadi memang di sektor pendidikan sendiri ini kita memang masih ada banyak sekali permasalahannya, baik dari infrastruktur maupun suprastruktur. Dan dari negeri kalau sekolah negeri kan memang dari infrastruktur memang kita masih belum terlalu merata ya di seluruh wilayah nasional ya, dan juga suprastruktur kita dari segi SDM juga masih belum diperhatikan, terutama sumber daya guru, baik itu guru negeri maupun guru honorer ya, tentunya itu jasanya lebih besar daripada guru lain, dan itu juga harus mendapatkan perhatian dari negara. Nah, oke Mas Reza. Lalu kemudian kira-kira bagaimana seharusnya kebijakan pemerintah itu dalam menjamin ketersediaan akses pendidikan gratis? Oke, ketika memang kita akan menuju kepada akses pendidikan gratis atau setidaknya akses terhadap pendidikan ya, akses terhadap pendidikan, pertanyaannya apakah hanya dalam segi formal? Terus bagaimana pendidikan yang informal maupun non formal? Karena nomenklatur yang disediakan atau yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa mengenai biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Karena banyak, Mas Dibras, ketika kita bilang formal, let's say adalah sekolah dasar. Ya, dalam tanda kutip ini sekolah dasar dan yang setara. Nah, bagaimana ketika kita bilang non formal dan informal semisal? Apakah memang itu juga masuk dalam kriteria? Nah, ini kita juga menunggu itikat baik ya, itikat baik dari para pembentuk undang-undang. Untuk kita berapa tahun sih undang-undang sistem pendidikan nasional? Sisdiknas itu 2003. Baru disahkan 2003. Ya, 22 tahun. 22 tahun. Sudah mau beranjak ini ya, selawe ya bahasanya. sudah lebih dari 2 dasawarsa. Nah, itu 2,5 dasawarsa bahkan. Harusnya sudah ada evaluasi. Betul. Dan saya yakin kan tidak hanya ini kemungkinan efek atau dampak dari sistem pendidikan nasional. Yang jelas ketika kita akan berbilang akses, kalau kita kan biasanya bisa, kalau kita dalam kacamata hukum atau pisau analisis hukumnya adalah access to justice ya. Tapi kan ini access to education. Ya kan, maksud saya adalah access to education ini sejauh apa? Apakah memang sebanyak itukah? Atau bahkan semisal sudah pernah dilakukan judicial review berapa kali nih? Itu juga bisa dilihat kalau kita melihat secara kuantitatif ya. Kemudian secara kualitatif, apakah ini sudah hampir 50% mengubah dari undang-undang Sisdiknas ini? Dan yang terakhir adalah apakah undang-undang Sisdiknas menjadi patron kembali atau setidaknya saya bilang sesuai nggak sih dengan perkembangan zaman? Terlebih sudah mau beranjak ke usia 25 tahun.
Kan itu. Iya. Menjadi tidak relevan ketika kita sudah mengalami berbagai badai ekonomi, badai kesehatan, badai krisis, dan lain sebagainya. Saya pikir, apakah memang hanya dalam konteks ganti pemerintahan atau ganti presiden RI keberapapun, itu pasti akan menjadi concern juga. Tapi apakah memang, ya let's say, biasanya kan kalau di media sosial pasti akan ngomong Finlandia, bla bla bla, dan lain sebagainya. Saya pikir itu tidak cukup vis-a-vis ya. Karena apa? Tidak cukup apa ya? Tidak cukup apple to apple. Indonesia durian, Finlandia apple lah. Kok gede amat ya, maksudnya tidak semudah itu untuk dibandingkan. Ternyata di Indonesia pun ternyata punya loh patron atau pedoman yang terkait pendidikan. Itu siapa? Ki Hajar Dewantoro. Oh, semangatnya Tuturi Handayani itu ya. Oh, iya. Ingar Sosuntulodo, Ingar Jumangun Harso, Tuturi Handayani. Yang di depan memberikan contoh, yang di tengah, ya let's say itu adalah memberikan semangat, dan yang di belakang adalah memberikan dorongan. Sesimpel itu ya, maksudnya itu pemahaman yang kemudian harus kita sampaikan. Apakah itu sudah terinfiltrasi terhadap access to education di our nation gitu? Kan enggak juga sebenarnya. Saya bisa bilang belum menuju sana. Kapan para pembentuk undang-undang atau setidaknya hal ini sebagai prakarsa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pun demikian dengan inisiatif perwakilan kita yang duduk di parlemen, baik di DPR, DPD maupun DPRD, itu melihat apakah memang access to justice dalam setiap provinsi, dalam setiap kota kabupaten, itu pasti punya nilai-nilainya sendiri. Pertanyaannya, apakah mereka sudah menginput itu dalam suatu kebijakannya? Kan ini yang kita sebagai masyarakat yang bisa dibilang setidaknya produk dari pendidikan di masing-masing zaman kita, itu kita hasilnya saat ini. Kita tidak bisa melihat hasil atau apapun dalam konteks yang lebih jauh. Itu juga nggak bisa. Tapi bisa dibilang ketika kalau saya bilang keadaan saya adalah dalam konteks dalam konteks reformasi, kemudian yang memunculkan demokrasi yang semakin berkembang, ini saya adalah produk dari era reformasi. Produk era reformasi apa? Karena era reformasi itu saya masih SD loh. Dan kemudian setidaknya saya bisa bilang 25 tahun, ya ini saya yang kemudian menjadi hasil dari sistem pendidikan nasional kita. Nah itu memang kebijakan yang hari ini itu membawa dampak yang masa depan kira-kira seperti apa SDM kita di sekitar 20 tahun mendatang. Betul. Iya. Dan ini menanggapi pernyataan Samen barusan. Dan rupanya di tingkat pusat sekarang itu Kementerian sedang menggodok undang-undang Sisdiknas yang baru. Betul. Jadi konsepnya adalah undang-undang pendidikan yang baru ini adalah menggunakan metode omnibus atau kodifikasi. Nah, jadi kan undang-undang yang mengatur tentang pendidikan itu kan tersebar di beberapa ya. Jadi ada undang-undang Sisdiknas yang tahun 2003, lalu pendidikan tinggi, guru dan dosen, lalu pesantren. Nah, ini kemudian akan dijadikan satu. Nah, tapi yang perlu menjadi perhatian menurut saya bahwa ini tidak hanya sebagai bentuk menyederhanakan regulasi saja, tapi juga ada seperti ada bentuk reformasi atau perbaikan tata kelola pendidikan. Yang harapannya itu bisa memperbaiki baik itu infrastruktur maupun suprastruktur pendidikan kita. Nah, oke, kita sudah ada di ujung pembahasan ya, bahasanya. Oke, Mas Reza, terima kasih sudah mau meluangkan waktu. Sama-sama, sungguh sebuah pengalaman dan juga senang sekali rasanya bisa berbagi pengetahuan dengan Mas Reza. Kalau boleh saya mau ngasih satu quotes boleh? Boleh. Bukan quotes, setidaknya ini akan menjadi pemantik bagi teman-teman
penikmat podcast ini maupun dengan teman-teman di LBH Rumah Keadilan. Sebenarnya kita tahu bahwa di RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional kita saat ini, itu Presiden RI 8, Pak Prabowo Subianto menyatakan kita akan memunculkan kembali sekolah rakyat. Oke. Ya. Apakah sistem dan konteks sekolah rakyat ini yang menjadi menjadi lebih baik? Jadi bahasanya begini, kalau saya boleh mengutip kata-katanya Mas Panji Pragiwaksono, kalau semisal saya semisal punya sepatu, terus kemudian saya gunakan dan itu kotor dan bau, apakah saya harus membeli lagi yang sepatu baru? Nah, ini cukup tricky ya. Cukup dibersihkan dan dirawat. Nah, itu kan kata kuncinya. Apakah sesuatu yang kemudian sudah dipakai, terus kemudian mengalami sesuatu hal yang memang bukan usang sih ya, dalam tanda kutip, itu bisa dibersihkan loh, itu bisa dirawat tanpa harus membeli yang baru, kecuali kalau sudah rusak nih, ya kan, sol pecah dan lain sebagainya, sudah lubang dan lain sebagainya, itu mungkin bisa beli. Tapi kalau semisal kita setiap kali pakai bau kotor terus kita taruh di kamar atau kita simpan di mana, terus kita beli lagi dengan konteks yang baru lagi, nah bukannya rumah kita atau setidaknya kamar kita menjadi sepatu yang bau dan kotor kan akhirnya itu yang kemudian apakah memang sekolah rakyat ini menjadi dalam tanda kutip solusi? Itu perlu kita kritisi bareng-bareng. Karena apa? Yang jelas yang disampaikan oleh Mas Libdas tadi ini penting gitu untuk kedepannya, karena memang bukti kita tidak bisa bilang hanya untuk jangka 5 tahun, tapi hampir sampai ya 2 dasawarsa lah. Saya ambil contoh saya sendiri lah, yaitu tadi 1/4 abad itu akan dilihat SDM kita, atau setidaknya pilihannya adalah apakah Indonesia emas atau Indonesia cemas di tahun 2045. Harapannya Indonesia emas ya. Harapannya ya. Kalau semisal dapat perunggu atau silver ya monggo lah. Itu pilihan. Gitu. Kalau ada yang nomor 1, kenapa harus nomor 2 atau nomor 3 ya? Betul. Ya, itulah pemirsa, sedikit spill terkait dengan dunia pendidikan kita. Dan juga ini semoga siniar ini bisa dapat ditonton ya oleh pemangku kebijakan di atas sana. Berharap segera ada proses evaluasi, kritikan dan masukan sehingga kebijakan terkait pendidikan ini bisa memperbaiki baik itu infrastruktur maupun suprastruktur dalam rangka agar Indonesia ini bisa menuju Indonesia emas sebagaimana yang sudah kita rencanakan di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2045 nantinya. Oke, baik, terima kasih kepada pemirsa semua yang sudah menonton. Semoga pemirsa selalu berada dalam kondisi yang sehat dan juga rezeki yang lancar. Baik, itu terima kasih. Saya Libas Aslam, paralegal LBH Rumah Keadilan sekaligus pembawa acara. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.